Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Akuntansi Pemerintahan, saya Retno Giarsi, NPM 05, Wulan Damayanti NPM 36, dan Rizal Wirapamungkas NPM 71 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Indikator dalam pembahasan materi kali ini ada 4, yaitu yang pertama, fungsi dan struktur APBD. Yang kedua, siklus APBD. Yang ketiga, pelaksanaan dan perubahan APBD. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban APBD. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai struktur dan fungsi APBD. Struktur APBD yaitu ada 3 komponen, yang pertama pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Pendapatan terdiri dari PAD, meliputi pajak, retribusi, hal pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Kemudian ada pendapatan dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, DAU, dan DAK. Ada pula pendapatan lain-lain yang sah, seperti hal penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, bunga, dan lain sebagainya. Struktur APBD yang kedua yaitu belanja, meliputi 4 kategori, yaitu belanja menurut organisasi, belanja menurut fungsi, belanja menurut program dan kegiatan, dan yang terakhir yaitu belanja menurut jenis belanja. Komponen atau struktur APBD yang ketiga yaitu pembiayaan, terdiri dari 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun fungsi dari APBD yaitu ada 6. Yang pertama, fungsi otorisasi, di mana APBD menjadi dasar dan pedoman pemerintah dalam menjalankan pendapatan dan belanja daerah pada tahun tersebut. Yang kedua ada fungsi perencanaan, di mana APBD dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan program kerja dan manajemen kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, di mana APBD menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah, dalam hal ini DPRD, saat mengawasi kinerja pemerintahan yang bersangkutan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi, di mana APBD digunakan untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan umum, seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas perekonomian. Yang keempat yaitu fungsi distribusi. APBD didistribusikan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Fungsi terakhir yaitu fungsi stabilisasi. APBD juga dapat menjadi alat yang menstabilkan ekonomi jika terjadi masalah-masalah ekstrim, seperti inflasi yang meningkat tajam, pengangguran berkembang pesat, dan lain sebagainya. APBD dapat memelihara dan mengupayakan pemecahan masalah tersebut sehingga keseimbangan perekonomian daerah tetap terjaga. Selanjutnya adalah siklus APBD. Siklus APBD terdiri dari penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, pelaporan dan penanggung-jawaban APBD. APBD disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Mekanisme penyusunan APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah pemerintah daerah mengajukan rencana kerja pemerintah daerah yang berupa kebijakan umum APBD dan PPAS, kemudian disepakati oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk penyusunan RKA SKPD. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan DPRD melakukan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA yang meliputi prestasi kerja yang akan dicapai dan perkiraan belanja.
Berdasarkan rencana kerja dan anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah atau RPD tentang RAPBD. Perubahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Dalam pelaksanaan pembayaran beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau SPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Sedangkan untuk pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, penatausahaan APBD. Penatausahaan APBD terdiri dari penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, dan penatausahaan pembiayaan. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja perangkat daerah. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah, melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Pemerintah daerah melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan LKBUMD atau PD. Disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian, setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu dasar perubahan APBD. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila 1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA. Yang kedua, terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan yang ketiga, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, keadaan darurat, dan yang kelima atau yang terakhir, keadaan luar biasa. Yang berikutnya yaitu proses perubahan APBD. Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan
satu kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Adapun proses perubahan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Yang kedua, persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Dan yang terakhir, proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 52, dan pasal 53 PP nomor 58 tahun 2005. Berikutnya yaitu alasan utama perubahan APBD. Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab. Di antaranya karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran. Yang kedua, perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang ketiga, penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, yaitu antaranya 1. Target pendapatan dalam APBD underestimated atau dianggarkan terlalu rendah. Jika sebuah angka untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang diperintahkan oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah. Yang kedua, alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agensi yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat budget slack karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD. Yang ketiga, jika dalam APBD murni target PAD underestimated, maka dapat dinaikkan dalam APBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD. Penambahan target PAD ini diartikan sebagai hasil evaluasi atas keberhasilan belanja modal dalam mengungkit PAD, khususnya yang terrealisasi dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya. Yang berikutnya, perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah 1. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah. Yang kedua, perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah atau PAD dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agensi teori, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan atau persetujuan legislatif, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat dilakukan perubahan APBD. Yang berikutnya, perubahan dalam pembiayaan terjadi karena asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus atau defisi dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan.
setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban APBD. Yang pertama adalah pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara administratif yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang daerah atau dana daerah. Di samping pertanggungjawaban secara administratif, bendahara pengeluaran pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua adalah penetapan Raperda Penanggung-jawaban Pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. Dan yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban APBD, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur akan menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.